Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin di mana saja Anda berada, kembali kita kaji kitab Qatrul Ghais. Pada kesempatan ini, yaitu permasalahan kaifa tu'minu billahi. Bagaimana engkau beriman kepada Allah? Baik, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun, permasalahan. Iza qila laka, apabila dikatakan kepadamu, wa kaifa tu'minu billahi, bagaimana kamu beriman kepada Allah? Fal jawabu, maka engkau menjawab, antakula, bahwasanya engkau mengatakan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ahadun, Allah subhanahu wa ta'ala itu Maha Esa. Aimun paridun, yaitu Allah tunggal, bisifati, dengan segala sifatnya. La musyarika lahu, tidak ada penyekutu bagi Allah. Wahidun, Allah itu Esa. Aimun paridun, bizati, yaitu tunggal dengan zatnya. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagi Allah. Kemudian hayyun, Allah maha hidup, bihayatin qadimatin, dengan hidupnya yang terdahulu, qaimatin, berdiri tegak atau bersemayam, bizati, dengan zatnya, la biruhin, tanpa ruh. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu maha hidup, ya, hidupnya terdahulu, ya, dengan zatnya tanpa ruh. Kemudian alimun, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Maksudnya apa? Bi ilmin qadimin qaimin, dengan ilmunya terdahulu, tegak, bizati, dengan zatnya. Muhitin, yang meliputi, bil wajibi, dengan, ya, perkara yang wajib, wal jaiji, dan perkara yang jaiz atau boleh, wal mustahili, dan perkara yang mustahil. Qadirun, Allah subhanahu wa ta'ala maha berkuasa. Maksudnya apa? Biqudratin qadimatin qaimatin, dengan kudratnya atau dengan kekuasaannya yang terdahulu, yang tegak, bizati, dengan zatnya. La bimu'alajatin, bukan dengan unsur penguat kekuasaan. Wala wasitotin, juga bukan tanpa perara, ya, dan tidak ada perantara. Layal hakuha, ya, ajun, yang tidak terkait kelemahannya, ya. Amatit ta'alluki, yang keterkaitannya menyeluruh, ya. Dil mumkinati, ya, pada segala hal yang mungkin. Muridun, Allah subhanahu wa ta'ala itu berkehendak, bi iradatin qadimatin qaimatin, dengan kehendaknya terdahulu, ya, yang berdiri tegak, bizati, dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Amati ta'alluki, ya, yang berkait, menyeluruh, ya, dil mumkinati, terhadap segala yang mungkin. Sami'un, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha mendengar. Maksudnya apa? Ay mudrikul masmu'ati, ya, yakni zatnya Allah subhanahu wa ta'ala merasakan segala sesuatu yang didengar. Bisam'in qadimin, dengan pendengarannya yang terdahulu, bizati, dengan zatnya Allah. Basirun, Allah subhanahu wa ta'ala itu maha melihat. Maksudnya apa? Ay mudrikul mubsoroti, ya. Ay mudrikul mubsoroti, yaitu pendengarannya, yaitu penglihatannya
mencapai segala sesuatu yang dilihat. Ya. Hala wujudihi, ya, saat wujudnya sesuatu itu, bibasorin qadimin, dengan penglihatannya terdahulu. Qaimin, dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Qaimin, tegak dengan zatnya Allah. Mutakallimun, Allah subhanahu wa ta'ala itu berfirman, maha berkata-kata, bikalamin qadimin, dengan firmannya yang terdahulu, bakin, yang kekal, qaimin, tegak berdiri, bizati, dengan zatnya. Laisa biharfin, tanpa huruf, walau sautin, tanpa suara, fala yusbikuhu, ya, maka firmannya tidak dia dahului, adamun, oleh ketiadaan, wala yulhikuhu adamun, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala tidak terkait oleh ketiadaan. Muta'allikin bil wajibi, firman Allah subhanahu wa ta'ala itu berkaitan dengan yang wajib. Kaqaulihi, sebagaimana firmannya, kaqauli ta'ala, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Nah, ini terdapat dalam surat Toha, ya, surat ke-20 ayat 14. Wabil mustahili, ya. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala ini juga berkaitan dengan hal yang mustahil. Kal-qauli ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, innallaha salisu salasatin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala salah satu dari yang tiga. Nah, ini tidak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Maha Esa, bukan salah satu dari yang tiga atau Trinitas. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 73. Wabil jaiji, kaqauli ta'ala, begitu juga berkaitan dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat mungkin, ya, jaid, ya. Kaqauli ta'ala, bagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu laqakum wa ma ta'malun, dan Allah menciptakan, ya, kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Surat As-Saffat ayat 96. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wassahihu, pendapat yang sahih, anna madlulal alfazi, ya, bahwa berbagai petunjuk, ya, kalimat-kalimat allati naqra'uha, yang kita baca tadi, ya, muta'allaqatul kalami, ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan kalam Allah, yaitu al-kalamin nafsi, al-qadimi, kalam nafsinya Allah, ya, yang qadim, yang terdahulu. Ya. Kama qala Ibnu Qasimin, sebagaimana perkataan atau pendapat Ibnu Qasim. Wattafaqu ala zalika, dan sepakat juga, ya, terhadap pendapat itu jami'ul mutaakhirin, ya, seluruh ulama mutaakhir atau periode modern. Wa in su'ilta anil Qur'an, dan jika engkau bertanya tentang Al-Quran, hal huwa qadimun, apakah Al-Quran itu qadim, terdahulu, au hadisun, atau Al-Quran itu, ya, hadis, ya, sesuatu yang baru, payam bagi, maka semestinya laka, bagi engkau, tafsira, ya, meminta penjelasan as-saili, ya, kepada penanya itu. Fa in qala laka, jika engkau mengatakan, ya, muradil qaimu, yang maksudku adalah firman Allah, ya, bizatihi ta'ala, dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, addalu alaihi ma bainana, yang menunjukkan, ya, atasnya segala sesuatu, ya, ma bainana, apa yang ada di hadapan kita. Pakul, maka katakanlah, huwa qadimun bikidamiz zati, ya. Maka katakanlah firman Allah subhanahu wa ta'ala itu qadim, dengan sebab
kekodiman zat Allah. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala terdahulu dengan sebab terdahulunya zat Allah Subhanahu wa taala. Min li'annahu sesungguhnya ya, yang qadim itu min jumlati sifatiha ya, termasuk di antara sejumlah sifat-sifat firman Allah Subhanahu wa taala ya, al-wajibati yang wajib laha pada Allah Subhanahu wa taala. Wa in qala laka, dan jika penanya itu berkata, muradi maksudku ya, firman Allah Subhanahu wa taala apa? Ma bainad daf'ataini, ada di antara dua sampul kitab ya, di antara dua sampul kitab ya, sebagaimana kita kenal ya, di antara dua sampul kitab ini ya, minan nukushi ya, di antara ya, dua sampul kitab minan nukushi berupa tulisan-tulisan ya, pakul lahu, maka katakanlah baginya, zalika hadisun ya, maka firman Allah Subhanahu wa taala yang berupa kertas-kertas ini ya adalah hal yang baru, bihudusin nukushi ya, dengan sebab ya sesuatu yang baru dengan kebaruan tulisan-tulisannya. Wa kadzalikal alfazu, begitupun kalimat-kalimatnya ya, yang ada di dalam kertas itu. Wa in qala laka, dan jika engkau berkata ya, jika ia berkata kepadamu ya, wa in qala laka, dan jika ia berkata kepadamu, muradi maksudku adalah min haisul madlulu, maksudku adalah firman Allah Subhanahu wa taala dari sisi sebagai petunjuk, min haisul madlulu, sebagai petunjuk, fakullahu, maka jawablah, maka katakanlah ya kepada orang itu, inna ma dalla ala zatihi ya, sesungguhnya firman Allah yang menunjukkan atas zatnya, au sifatin min sifatihi, atau sifat dari segala sifatnya, au hikayatin lahu ta'ala ya, atau sesuatu cerita mengenai Allah Subhanahu wa taala, huwa qadimun, maka firman Allah Subhanahu wa taala adalah qadim, terdahulu. Wa ma dalla 'alal hawadisi au sifatiha, dan apa saja yang menunjukkan ya atas segala sesuatu yang baru, au sifatiha, atau sifatnya, mistu zawatil makhluqati, misalnya segala zat ya yang terkait pada makhluk ya, au sifatiha ya, atau sifat makhluk, kajahlina, sebagaimana kebodohan kita, wa ilmina ya, sebagaimana juga pengetahuan kita, huwa hadisun, maka itu adalah perkara yang baru. Wa kadzalika, demikian pula ya, hikayatul hawadisi ya, hal-hal cerita yang berkaitan dengan perkara yang baru. Wasumiyat, maka dinamakan pula tilkal ibaratu ya, ungkapan-ungkapan itu bikalamillahi ta'ala, bikalamillahi ya, dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fa innaha, maka sesungguhnya dalatun, itu menunjukkan ala kalamillahi ta'ala ya, ungkapan itu menunjukkan firman Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma'naha, maka sesungguhnya makna firman Allah Subhanahu wa taala, innama yunfahum biha, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang dapat memahami ya biha, dengan ungkapan itu. Fa in ubbira, maka jika diungkapkan anhu firman Allah Subhanahu wa taala bil arabiyati ya, dengan bahasa Arab, bahwa Qur'anun, maka itulah yang dimaksud dengan Al-Qur'an. Wa in ubbira anhu bil ibraniyati, dan jika diungkapkan firman Allah Subhanahu wa taala itu dengan bahasa Ibrani, wa huwa lughatul yahudi, itu adalah bahasa Yahudi, bahwa Tauratun, maka itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dimaksud dengan Taurat.
Wa in ubbira anhu, dan jika firman Allah Subhanahu wa taala diungkapkan bisuryaniyati, dengan bahasa Suryani, bahwa Injilun wa Zaburun, maka firman Allah Subhanahu wa taala itu disebut sebagai kitab Injil dan kitab Zabur. Waqtilaful ibarati, dan berbeda-beda ungkapan itu, la tastalzimu ikhtilafal kalami, ya, tidak memastikan adanya perbedaan firman Allah Subhanahu wa taala, kama annallaha yusamma, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menamakan bi ibaratin, ya, dengan ungkapan-ungkapan mukhtalifatin, yang berbeda-beda, ma'anna zatahu, bahwa beserta, ya, bahwasanya zatahu, zatnya Allah Subhanahu wa taala, ya, wahidatun, tunggal atau esa. Saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah, ya, secara singkat, ya, mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjutkan lagi pada pembahasan firman dan kalamnya dan sifat-sifatnya yang selanjutnya berkenaan dengan bakin, sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha kekal. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.